Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang adiksi. Dianggotakan saya sendiri Rani Fitriani, ada Ilusia, dan Muhammad Masnon. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar adiksi. Menurut Pratiwi, Andayani, dan Karyanta, bahwa adiksi adalah suatu gangguan yang bersifat kronis ditandai dengan gejala kompulsif pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan kepuasan. Nah, sedangkan menurut Hardayanti, Nurdiah, dan Fitri, menyatakan bahwa pengertian adiksi adalah suatu perilaku yang tidak sehat atau merugikan diri sendiri yang berlangsung terus-menerus dan sulit untuk diakhiri oleh seorang yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa adiksi adalah suatu gangguan perilaku berupa perilaku kompulsif terhadap suatu zat atau suatu aktivitas yang memberikan kesenangan pada individu yang bersangkutan, dan kegiatan tersebut memberikan dampak negatif berupa gangguan fisik, psikis yang sulit untuk dihentikan oleh individu yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, adiksi adalah sebuah kecanduan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adiksi. Menurut Sari, Ilyas, dan Iqbil, bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku adiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang paling berisiko, berkontribusi paling besar dalam menyebabkan perilaku kecanduan, menunjukkan aspek kontrol diri yang rendah, sensation seeking yang tinggi, dan self system yang rendah. Ini contohnya seperti rasa kurang percaya diri, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kontrol diri yang tidak baik. Yang kedua ada faktor situasional, merupakan gambaran dari lingkungan individu yang terkait tidak luput dari hubungan sosial, hubungan teman sebaya, dan hubungan keluarga. Yang ketiga ada faktor eksternal, merupakan pemaparan media yang disediakan oleh game online berupa teknologi terkini yang menarik untuk dilihat dan dioperasikan oleh penggunanya. Berbagai fitur yang terus memanjakan konsumennya untuk terus menggunakan game online juga merupakan faktor eksternal. Baik, selanjutnya di sini saya Ilusia akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan konseling behavior. Konseling behavior merupakan sebuah teknik konseling yang terbukti efektif dalam melakukan modifikasi sebuah tingkah laku individu, baik dalam mengurangi tingkah laku maladaptif maupun meningkatkan tingkah laku adaptif. Pada pendekatan behavior dikenal dengan reinforcement dan punishment. Tingkah laku adaptif yang tampak diberi penguatan. Reinforcement yaitu memberikan penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan bertujuan agar sementara tingkah laku itu cenderung akan diulangi, meningkatkan, dan menetapkan di masa yang akan datang. Sementara tingkah laku maladaptif akan diberikan punishment yang bertujuan agar menunjukkan efektivitas konseling behavior dalam melakukan modifikasi tingkah laku, seperti kecanduan alkohol, obesitas, dan tingkah laku merokok yang membahayakan kesehatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Masnun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah konseling behavior. Menurut Komalasari, langkah-langkah konseling behavior itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu melakukan assessment, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga implementasi teknik, dan yang terakhir evaluasi dan pengakhiran. Yang pertama yaitu melakukan assessment, yang bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konselor pada saat ini. Asesmen yang dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konselor.
Dan yang dalam kegiatan asesmen, konselor melakukan analisis ABC. A yaitu antecedent, yang B behavior atau perilaku yang dipermasalahkan, tipe tingkah laku, frekuensi tingkah laku, durasi tingkah laku, intensitas tingkah laku, data tingkah laku. Dan yang C itu konsekuensi atau akibat perilaku tersebut. Yang kedua dari langkah-langkah konseling behavior yaitu menetapkan tujuan. Konselor dan konseling menetapkan tujuan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisa. Yang ketiga yaitu implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu dari langkah-langkah konseling behavior, yaitu evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi konseling merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi ini dibuat atas dasar apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Cukup sekian dari saya.